Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi tujuan pembuatan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nita Karmilah, MPD. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya mau membahas kewirausahaan pendidikan mengenai memahami konsep-konsep yang pertama, selling skill, yang kedua, customer service, yang ketiga, service excellence, yang keempat, making money without money. Yuk, tetap stay tune dan dengerin penjelasan dari kami semua. Semoga bermanfaat. Baik, pertama kita akan membahas mengenai selling skill. Apa itu selling skill? Jadi, selling skill ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual suatu produk. Nah, produknya itu bisa berupa barang ataupun jasa. Jadi, dapat diartikan bahwa selling skill ini suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjual produk. Nah, produknya itu bisa berupa barang maupun jasa. Nah, yang kedua ada fungsi selling skill. Tadi pertama kita sudah mengenal apa itu selling skill. Nah, selling skill ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjual suatu produk, baik itu jasa maupun barang. Nah, untuk fungsinya itu adalah dengan kita memiliki selling skill tentu akan membangun kepercayaan diri dalam untuk bekerja dalam dunia penjualan. Nah, dengan kita memiliki kepercayaan diri dalam bekerja, tentu akan mengajarkan kita untuk melangkah lebih maju dan penuh keyakinan. Jadi, selling skill ini fungsinya untuk membangun kepercayaan diri kita dalam dunia pekerjaan, salah satunya dalam dunia penjualan. Nah, selanjutnya ada manfaat selling skill. Jadi, manfaat selling skill itu pertama, agar kita mengerti bagaimana caranya bernegosiasi dengan baik. Yang kedua, belajar untuk lebih dekat atau down to earth. Yang ketiga, belajar mengenai ketekunan. Dan yang keempat, belajar akan disiplin. Jadi, manfaat selling skill itu ada 4. Pertama, bernegosiasi dengan baik. Bagaimana cara bernegosiasi dengan baik? Kedua, belajar untuk lebih dekat. Dan yang ketiga, belajar mengenai ketekunan. Dan yang keempat, belajar akan kedisiplinan. Nah, selanjutnya di dalam selling skill ada yang namanya 3A. Kita akan mengenal apa itu 3A. Di dalam 3A, pertama ada appearance. Appearance ini artinya penampilan. Jadi, di dalam suatu produk, penampilan ini sangatlah berpengaruh. Berpengaruh dalam hal daya tarik pelanggan. Jika kita memiliki penampilan yang bagus atau yang baik dalam suatu produk kita, maka hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap daya tarik pelanggan. Jadi, penampilan atau appearance ini akan sangat penting dalam suatu selling skill. Yang kedua ada ability. Ability ini artinya kemampuan. Kemampuan kita dalam hal bernegosiasi, kita harus memiliki kemampuan dalam menawarkan produk, menguasai setiap masalah. Jadi, ability atau kemampuan ini sangatlah penting dalam selling skill. Yang ketiga, ada attitude atau sikap mental. Nah, attitude ini tentu sangat penting dalam selling skill sebab attitude ini merupakan salah satu bagaimana sikap kita dalam menanggapi pelanggan atau customer.
Nah, jadi selling skill ini erat kaitannya dengan manipulatif, membujuk, menekan, dan menarik perhatian seseorang. Namun, sesungguhnya menjual adalah menjelaskan logika dan benefit dari sebuah keputusan. Nah, jadi esensinya selling skill ini adalah communication skills atau kemampuan kita berkomunikasi. Jadi, selling skill ini esensinya bagaimana kemampuan kita dalam berkomunikasi, tentunya dalam menawarkan atau menjual suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai customer service, yang dimana menurut para ahli dari Kashmir tahun 2003 nomor 216, customer service ialah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan nasabah melalui pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Jadi, yang dimana customer service ini akan melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan perusahaan. Adapun penjelasan kedua ini mengenai fungsi dari customer service. Yang pertama ini yaitu sebagai resepsionis. Nah, teman-teman, fungsi dari resepsionis ini yaitu sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan. Lalu yang kedua ini sebagai deskman. Nah, fungsi dari deskman ini yaitu orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan. Yang ketiga yaitu sebagai salesman. Nah, fungsi dari salesman ini, teman-teman, yaitu orang yang menjual produk kepada pelanggan. Dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Nah, tujuannya itu agar si pelanggan atau calon pelanggan ini tertarik dan ingin membelinya. Lalu yang keempat ini sebagai customer relation officer, yang dimana sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, termasuk seperti membujuk agar pelanggan tetap bertahan, tidak lari dari perusahaan yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Dan yang terakhir ini sebagai komunikator. Ayo, apa teman-teman fungsinya? Jadi, fungsi dari komunikator ini yaitu menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini berfungsi customer service ini adalah menghubungi pelanggan. Adapun tujuan dari customer service. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari customer service ini merupakan memberikan kenyamanan sehingga pengalaman mereka bertransaksi menjadi lebih baik dan berharap memenuhi ekspektasi mereka. Menawarkan customer service yang baik ternyata masih menjadi salah satu faktor utama dalam kemajuan sebuah bisnis. Nah, di sini juga ada tugas dari customer service loh teman-teman. Nah, secara umum ini, tugas dari customer service adalah melayani nasabah sesuai dengan pedoman atau ketentuan bank. Sedangkan tugas seorang customer service secara luasnya yang pertama itu menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan nasabah. Yang kedua, pelayanan pembukaan rekening, tabungan, deposito, dan giro. Ketiga, memperkenalkan suatu produk baru. Dan yang terakhir, keempat, memberikan informasi tentang saldo dan mutasi pada nasabah. Nah, teman-teman, jadi di dalam customer service ini, kita juga perlu loh yang namanya skill customer service. Nah, apa sih skill customer service? Jadi, skill customer service ini merupakan agar dapat memberikan kinerja yang baik. Setidaknya sebagai customer service ini, kamu harus menguasai beberapa skills. Seperti yang pertama itu ada komunikasi.
Jadi, kemampuan untuk berkomunikasi ini dengan baik saat bekerja dengan pelanggan adalah salah satu skills utama yang harus dimiliki oleh customer service. Yang kedua ini adalah pengetahuan tentang produk, yang dimana customer service ini yang sukses dapat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang cara kerja produk atau layanan perusahaan mereka, tanpa mengetahui dengan dalam mengenai produk dan layanan milik perusahaan. Yang ketiga adalah time management, yang dimana customer service yang sukses harus tahu cara memecahkan masalah pelanggan dengan cara yang efisien. Jadi karena itu diperlukan kemampuan mengelola waktu dengan baik. Lalu ada persuasi. Jadi dalam customer service ini yang dimana berhadapan situasi di mana kamu harus menawarkan suatu produk atau layanan pada pelanggan. Nah, dalam situasi ini dibutuhkan kemampuan persuasi yang baik agar kamu dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk perusahaan kamu layak dibeli. Dan yang terakhir ini ada empati. Jadi, seorang customer service ini juga harus memiliki kemampuan untuk berempati. Nah, kemampuan ini dibutuhkan agar kamu bisa memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan dengan tepat, sehingga kamu pun bisa menyusun pesan dan respon yang sesuai atas masalah mereka. Adapun prinsip utama dalam mewujudkan customer service yang baik. Nah, ada apa aja sih teman-teman prinsip yang ada di dalam customer service ini? Jadi, customer service yang baik ini dicerminkan dalam beberapa prinsip utama yang harus dipegang oleh karyawan yang mengemban profesi ini. Nah, yang pertama itu kompeten, yang dimana bahwa konsumen telah mengidentifikasi bila kompetensi menjadi elemen yang penting untuk mewujudkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Jadi oleh karena itu, sebagai seorang customer service harus menjadi seorang kompeten yang dimana memiliki pengetahuan yang kuat tentang perusahaan, produk, dan memperbaiki masalah pelanggan. Yang kedua ada proaktif, yang dimana pelanggan juga ingin agar customer service bersikap proaktif terhadap barang yang mereka pesan. Sehingga apabila ada barang yang tertunda untuk tidak dikirim, sebaiknya customer service ini bersikap proaktif atau memberitahu dan menjelaskan masalahnya. Yang ketiga ada personalisasi, yang dimana personalisasi ini merupakan suatu interaksi yang dipersonalisasi bisa meningkatkan layanan pelanggan serta memberitahu kepada pelanggan bahwa perusahaan peduli terhadap mereka. Dan yang terakhir ini adalah nyaman, yang dimana pelanggan kerap kali ingin terhubung dengan customer service ini melalui saluran manapun yang paling nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, tawarkan saluran komunikasi yang paling diandalkan kepada pelangganmu. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai service excellence, yang dimana pengertian dari service excellence ini dalam bahasa Inggris yaitu service dan excellent. Service memiliki arti pelayanan, jasa, atau tugas, sementara excellent memiliki arti terbaik atau unggul. Service excellent juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi orang-orang yang mendukung manfaat pelanggan yang memungkinkan kepuasan yang lebih optimal. Tujuan dari service excellence ini, yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas untuk para klien dan pelanggan. Yang kedua, memberikan informasi dengan lengkap untuk kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan terhadap jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan atau bisnis. Yang keempat, memberikan informasi sedetail mungkin mengenai produk atau jasa apa yang dijual, serta apa fungsi dan manfaat produk atau jasa tersebut. Lalu yang kelima, meminimalisir keluhan, tuntutan, hingga pengaduan dari pihak pelanggan terhadap produk atau jasa yang dijual. Dan yang terakhir, wajib menumbuhkan nilai kepercayaan dan loyalitas bagi para pelanggan untuk konsumsi jangka panjang. Unsur-unsur service excellence,
Yang pertama, ada attitude adalah bentuk sikap ketika menghadapi dan melayani pelanggan. Yang kedua, ada ability yaitu bentuk kemampuan kerja yang sangat baik dalam menghadapi konsumen dengan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada attention yaitu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan. Yang keempat ada appearance merupakan penampilan yang mencerminkan kualitas dan keandalan pelayanan kepada konsumen. Yang kelima ada action ability adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen untuk menyelesaikan setiap keluhan atau masalah lain yang timbul. Yang keenam, yang terakhir, ada action yaitu tindakan nyata dalam melayani konsumen secara langsung. Peran service excellent dalam perusahaan. Yang pertama yaitu membangun reputasi bisnis, yang dimana layanan optimal dan primer mempromosikan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Jika perusahaan dapat menyediakan layanan berkualitas tinggi, produk dan surat pengantar konsumen menghadapi keyakinan perusahaan. Nah, dari sini reputasi perusahaan komunitas dibangun dan tersebar luas. Karena masuk dalam layanan perusahaan pelayanan yang unggul, ini jadi promosi yang kuat untuk menarik pilihan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Jika pelanggan memiliki pengalaman negatif ketika menggunakan layanan dan produk perusahaan, mereka akan menyebar kesaksian buruk lainnya. Akibatnya, reputasi perusahaan komunitas akan menjadi lebih buruk. Hal ini karena pelayanan sangat melekat dengan produk atau jasa yang kamu tawarkan kepada pelanggan. Lalu yang kedua dapat meningkatkan persaingan. Nah, perusahaan yang namanya terkenal dan dipercaya lebih mudah menarik pelanggan dibandingkan perusahaan lain dengan reputasi yang kurang di publik. Konsumen lebih mudah dibujuk untuk berbelanja dari tempat yang menawarkan kualitas pelayanan yang terjamin dan sudah terbukti oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu, dengan menerapkan layanan otomatis yang baik, organisasi dapat membedakan diri dari organisasi pesaing lainnya jadi lebih unggul. Lalu, yang ketiga, mendorong konsumen untuk membeli produk. Nah, keuntungan utama dari pelayanan yang baik adalah dapat mendorong konsumen untuk membeli produk. Hal ini sering terjadi ketika konsumen membutuhkan bantuan atau pertimbangan tentang suatu produk sebelum melakukan pembelian. Cepatnya layanan memungkinkan bisnis dapat meyakinkan konsumen untuk segera membeli produk, dapat mencoba menawarkan fitur hebat dan manfaat produk atau diskon yang sedang berlaku. Lalu yang keempat ada menghemat biaya promosi. Nah, menghemat biaya promosi ini biasanya konsumen yang senang dengan layanan perusahaan cenderung merekomendasikan perusahaannya kepada kerabat dan temannya. Nah, dengan begitu reputasi perusahaannya akan menyebar dari mulut ke mulut sehingga tidak perlu khawatir tentang promosi. Nah, strategi promosi dari mulut ke mulut ini jadi cara yang paling efektif untuk menarik pelanggan karena termasuk soft selling yang tidak terlalu melibatkan perusahaan. Pihak perusahaan hanya perlu memberi kesan yang baik agar pelanggan membagikan pengalaman baiknya tersebut dengan produk atau jasa kita. Lalu yang terakhir, menghindari keluhan di masa depan. Nah, perusahaan yang bertanggung jawab bersedia menerima kritik dan mencari solusi terbaik untuk mengembalikan kenyamanan pelanggan dalam pelayanan. Ide ini juga membantu menghindari kemungkinan terlibat dalam masalah konsumen dan litigasi besar yang dapat merusak reputasi perusahaan di masa depan. Nah, masalah keluhan pelanggan ada bagian komunikasi yang perlu diperhatikan itu, artinya pelayanan yang baik sangat mengedepankan komunikasi yang efektif dan efisien kepada konsumennya. Layanan yang baik semakin mempertingkat-tingkat kepuasan pelanggan dan meminimalisir keluhan yang terjadi pada produk atau jasa perusahaan. Aspek service excellent. Yang pertama ada penampilan. Penampilan ini merupakan situasi di mana perusahaan perlu mendaftar ke bagian layanan di mana penampilan perusahaan harus benar dan menyenangkan untuk menangani berbagai kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada kesopanan dan ramah. Aspek kesopanan dan keramahan merupakan karyawan yang melakukan layanan unggul, tidak egois, dan sopan santun untuk menangani pelanggan yang memiliki posisi sosial.
yang berbeda dan tingkat ekonomi mereka dan kondisi lainnya. Lalu yang ketiga ada kesediaan melayani. Kesediaan saat melayani menunjukkan bahwa karyawan ini di area pelayanan harus baik, tetapi ingin selalu siap untuk mempersiapkan informasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Yang keempat, ada pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian yang menyediakan layanan terbaik juga harus disertai dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni untuk barang dan jasa yang disediakan. Lalu yang terakhir ada tepat waktu dan janji. Menepati janji dan tepat waktu dengan layanan yang sangat baik, perusahaan harus selalu menepati waktu atas janji-janji pelayanan untuk melakukannya sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu. Making money without money. Making money without money artinya mendapatkan uang tanpa modal uang. Caranya dengan mengoptimalkan fungsi atau peluang yang ada di sekitar kita. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tanpa modal yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja pada orang lain, kita tidak perlu mengeluarkan modal yang berupa finansial. Namun, kita cukup mengeluarkan tenaga dan pikiran saja. Pada akhir bulan, kita bisa mendapatkan uang dari hasil keringat dan kerja keras yang telah kita lakukan. Realisasi making money without money. Dalam dunia usaha, salah satu bidang yang memungkinkan menggunakan modal finansial yang paling minim, bahkan tak mengeluarkan uang adalah dropshipper. Karena menjadi dropshipper memerlukan modal utama yaitu public relation. Hal-hal seperti kendaraan, alat komunikasi hanyalah sebuah katalis untuk mempercepat dan memperlancar dari usaha tersebut. Usaha yang mudah dalam menjadi dropshipper yaitu menjadi dropshipper makanan kecil dan makanan ringan atau biasa disebut snack. Cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha tanpa modal yaitu keahlian dan aset, jual pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mulai bisnis layanan, memanfaatkan hobi yang dimiliki, bekerja dari rumah, gunakan teknik pemasaran gratis dan murah, lakukan semua pekerjaan sendiri, mulai impian secara sederhana, bekerja untuk orang lain, perbanyak koneksi dan les privat.